Halo semuanya, kembali lagi sama gue Abi Kutan di sini. Di video kali ini gue akan bahas modifikasi mengenai pengereman pada motor. Nah, kalau kita ngomongin soal modifikasi pengereman pada motor, pasti yang pertama kali kita pikirkan tuh adalah mengganti si master rem dan si kaliper dari motor itu sendiri. Nah, menurut gue yang gue bahas, apakah kita perlu mengganti si master rem dan kaliper motor itu untuk modifikasi pengereman? Apakah hanya itu yang akan berpengaruh pada pengereman itu sendiri? Nah, mari tonton video ini sampai habis. Mari kita bahas apakah parts itu adalah satu-satunya parts yang krusial pada pengereman motor yang mau dimodifikasi. Oke guys, sekarang kita bahas dulu apa sih komponen-komponen aja yang paling di motor nih. Oke, jadi yang pertama kali ini adalah master rem ya. Pertama kali berinteraksi pada kita, yang kita sentuh dan memiliki action saat kita melakukan pergerakan. Master remnya pertama kali selang rem yang mendorong piston dari kaliper pengereman itu, dari piston kaliper, dan piston kaliper itu mendorong kampas rem yang akan menekan disc brake agar motor itu berhenti atau mengurangi kecepatan pada motor itu. Nah, sekarang yang kita bahas itu adalah apakah kita perlu mengganti master rem dan kaliper itu untuk pengupgradean sebuah pengereman? Nah, of course jawabannya itu perlu. Tapi pertanyaannya, apakah perlu kita mengganti ini untuk penggunaan sehari-hari maupun di sirkuit? Jawabannya belum tentu. Kenapa? Karena anggap aja sekarang gue menggunakan motor ini sebagai untuk track day gitu. Nah, bagi gue yang pemula, gue merasa pengereman gue juga tuh belum terlalu hard braking yang perlu-perlu banget. Jadi gue masih di tahap yang gimana gue harus memperkenalkan diri gue dengan sirkuit. Jadi pengereman yang maksimal untuk hard braking atau untuk overtaking itu belum perlu. Nah, biasanya itu memiliki budget lagi kan. Tapi kalau misalkan kita bisa pakai itu nggak masalah. Tapi kalau misalkan kita enggak, bagi kalian yang untuk modifikasi motor masih berpikir belum sampai se-ekstrim itu, juga kalian tidak perlu untuk mengganti parts tersebut. Nah, jadi yang gue kasih tahu ini adalah kita bisa mengupgrade pengereman tanpa harus mengganti parts-parts master rem dan kaliper, karena dua parts ini adalah dua parts termahal pada si sistem pengereman itu. Nah, jadi bagaimana sih yang kita bisa modifikasi tanpa harus mengganti parts-parts yang dua mahal ini, master rem dan si kaliper? Oke, jadi pertama kali itu yang kita bisa ganti adalah minyak rem, selang rem, dan si kampas rem itu sendiri. Oke, jadi sekarang gue bahas dulu dari minyak remnya ya. Nah, kenapa sih minyak remnya harus diganti? Oke, jadi setiap motor ini memiliki standar minyak rem yang berbeda-beda. Ada yang pakai dot 3, ada yang pakai dot 4, bahkan ada yang pakai dot 5. Kayaknya enggak ya. Dot 5 itu biasanya udah modifikasi banget untuk buat sirkuit gitu, karena dia setiap dot ini memiliki tingkat didih yang berbeda-beda gitu. Contohnya misalkan dot 3 memiliki titik didih yang lebih rendah dibanding dot 4, dan dot 4 memiliki titik didih yang lebih rendah dibanding dot 5.1. Nah, jadi untuk penggunaan motor-motor jalan raya nih, misalkan seperti motor skuter atau bebek atau bahkan motor sport yang misalkan enggak cc gede-gede banget, itu biasanya menggunakan dot 3 ataupun dot 4 gitu. Nah, biasanya dari cc-nya biasanya lebih tinggi, mereka mesinnya lebih kencang, mereka membutuhkan pengereman yang lebih bagus, pakai dotnya yang dot 4 gitu, memiliki titik didih yang lebih tinggi. Kita perlu bahas lagi nanti ke bagian bawahnya ya. Sekarang kita bahas di bagian selang remnya. Nah, kenapa selang rem ini perlu diganti? Ini mereka semua memiliki kesinambungan satu sama lainnya, dari minyak rem, selang rem, maupun si kampas rem itu sendiri. Oke, jadi selang rem yang standar itu dia berbahan semacam karet yang dimana dia bisa memuai saat pengereman hard braking. Jadi kalau panas itu dia tuh akan mengembang. Nah, saat dia mengembang itu adanya udara di dalam sistem pengereman, yang dimana udara itu adalah musuh utama dari si sistem pengereman itu sendiri. Saat adanya udara, rem ini biasanya remnya akan merasa lebih ambles dan remnya jadi enggak pakem gitu loh, jadi agak ngelos gitu. Nah, sekarang gue pengen kasih tahu nih salah satu trik yang gue biasanya pakai untuk ngetes bagaimana si sistem pengereman ini ada atau tidak si udara itu sendiri. Nah, jadi biasanya nih gue rem dari maksimal gini, gue cek, gue hafal bahwa di sini adalah sekitar 3 jari lebih dikit di bagian sistem master rem gue ke bagian si stangnya itu. Nah, jadi kalian itu bisa cek dalam waktu kurang lebih setiap bulan atau setiap beberapa bulan untuk pengecekan bagaimana sih sistem ini gitu. Apalagi kalau misalkan kalian di sirkuit nih, misalkan kalian suka kebut-kebutan, kalian suka ngerem, kalian perlu cek ini. Nah, kalau misalkan biasanya nih gue 3 tiba-tiba kemarin jadi 2 gitu, jadi nempel nih 2 jari lever ini terhadap si stang gue, itu artinya adanya udara yang masuk di sistem pengereman gue, yaitu adalah di selang rem itu. Nah, mengapa kita perlu ganti selang rem yang racing atau yang braided?
Itu karena dia selang rem ini dia memiliki bahan yang lebih keras, akhirnya si udara itu tidak mudah masuk dari boiling yang terjadi pada si kalipernya itu. Nah, itu alasannya kenapa kita perlu menggunakan dot yang lebih tinggi, karena memiliki titik gidih yang lebih tinggi juga. Kalau kita perlu untuk penggunaan sirkuit atau maupun kebut-kebutan, biasanya orang yang suka performance kebut-kebutan upgrade di bagian itu perlu banget. Nah, nanti gue kasih tahu apa aja sih yang dot 3, dot 4 seperti apa, dan nanti perbedaannya. Oke, nah yang kedua tuh adalah bagian kampas remnya. Nah, kenapa kampas remnya? Nah, kampas rem itu biasanya ada yang dijual aftermarket. Mereka memiliki bahan yang lebih advance dibanding yang standarnya. Jadi yang standar itu biasanya memiliki bahan yang ya udah standar juga. Gue sebenarnya lupa nama apa nama standarnya. Cuman yang kalau yang untuk high performance lagi ada yang karbon, ada yang semacam-macam. Nah, ini sekarang gue pakai ini adalah sintered carbon, yang dimana dia ada satu tingkat sepertinya di atasnya dari yang standarnya. Jadi dia memiliki gesekan yang lebih dibanding yang standarnya. Nah, kalau kita ngomongin soal si kampas rem itu sendiri, semakin bagus si kampas rem, dia akan memiliki gesekan yang lebih kuat pastinya. Karena kalau dia tidak memiliki gesekan yang lebih kuat dari si kampas rem itu sendiri, berarti kadang-kadang yang lebih cepat terkorban tuh adalah si disc brake-nya. Jadi disc brake ini akan lebih mudah kemakan kalau kita menggunakan si kampas rem yang racing, atau yang kita tahu biasanya pakai bahan-bahan yang lebih kaku dibanding yang standarnya. Nah, itu kenapa dealer-dealer akan terus merekomendasikan menggunakan part-part tersebut yang standar, genuine parts, agar mereka bisa menghitung berapa sih jangka-jangka untuk yang diganti. Cuman kalau untuk kita peningkatan performa pasti ada dampak baik dan dampak buruknya dari si part itu gitu. Nah, lagi-lagi nih, kalau kita berpikir bahwa kalau kita ganti kampas rem racing itu akan langsung berdampak remnya jadi lebih pakem, itu enggak sepenuhnya benar. Karena biasanya nih dengan kampas rem yang lebih pakem itu mereka membutuhkan suhu optimum agar mereka bisa bekerja maksimal dari si bahan itu sendiri gitu. Misalkan nih, contohnya kalau misalkan rem standar dia dipakai dengan suhu normal kayak gini, dia akan rem secara maksimal bisa-bisa aja. Tapi saat dia dipakai dengan suhu yang panas, dia akan memiliki gesekannya kurang bagus gitu. Nah, jadi dampak baiknya itu adalah dia bisa dipakai untuk jalan raya, tapi untuk kecepatan tinggi dia tidak bagus. Nah, begitupun juga kampas rem yang racing. Nah, dia biasanya membutuhkan suhu yang lebih tinggi. Makanya biasanya pembalap atau motor-motor balap itu perlu manasin disc brake atau manasin rem agar dia memiliki suhu yang pas agar si kampas rem ini bisa bekerja optimum pada suhu-suhu tertentu. Jadi kalau misalkan dalam kota itu mereka tidak berfungsi maksimal atau bekerja maksimal sesuai kebutuhan si kampas rem itu sendiri. Tapi kalau yang standar dia bagus untuk pemakaian seharian, tapi belum tentu dipakai bagus untuk racing. Nah, itulah jadi ada sisi baik dan buruknya di setiap part yang kita ganti gitu. Nah, tapi kalau untuk dari minyak rem itu sendiri, minyak rem sama si selang rem ini adalah parts yang menurut gue belum tahu di mana sisi buruknya kalau kita ganti parts ini. Karena saat kita ganti parts selang rem, dia akan tetap menjaga tekanan dari minyak rem itu dari master rem sampai ke kaliper dengan lebih sempurna, karena dia tidak mudah mengembang saat suhu panas pun atau suhu rendah pun tetap bisa kepake dengan performa yang optimal gitu. Jadi selang rem itu adalah parts yang menurut gue wajib banget diganti untuk motor, kalau penghobi motor ya, ataupun standar pun juga menurut gue selang rem ini kualitasnya bisa dipakai maupun pelan maupun kenceng gitu. Nah, kalau minyak rem itu sendiri sama, dia itu mungkin mubazirnya lebih kayak kita nggak pakai kok untuk suhu setinggi itu, tapi ya dia nggak ada dampak buruknya kalau kita pakai parts itu juga gitu. Berbeda dengan kampas rem itu, kalau misalkan kita ganti yang racing, dia tidak optimum saat penggunaan suhu dingin atau pengereman biasa-biasa aja. Jadi dia nggak pakai banget, ujung-ujungnya jadi mubazir. Begitupun juga si master rem menurut gue. Kenapa master rem itu kalau misalkan diganti yang misalkan head-on banget, mahal banget, karena dia membutuhkan emang optimum kerjanya itu di titik maksimal gitu, bukan di bagian awal-awal aja, tapi tetap ada dampaknya di awal-awal aja. Tapi kalau kita suka
modifikasi yang kosmetik ya, kelihatannya jadi lebih bagus, itu nggak masalah sama sekali. Nah tapi kalau buat kalian yang ingin memerhatikan bagaimana sih fungsinya, apakah dia bisa berfungsi maksimal atau enggak dari apa yang kita pakai dengan cara pakai kita, itu tadi bahasan-bahasan yang gue omongin tadi. Oke guys, jadi itu adalah bahasan mengenai pengereman pada motor. Jadi bagi kalian yang ingin upgrade, kalian tidak harus mengganti part-part tersebut. Kalian bisa ganti dari minyak remnya, selang remnya, dan si kampas rem itu sendiri. Nah dari situ baru deh kalian kalau misalkan merasa kurang, atau baru bisa ganti ke part-part yang mahal yang upgrade di bagian master rem maupun si kaliper itu sendiri. Gitu guys. Jadi gue rasa videonya sampai sini aja. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe bagi kalian yang suka video ini. Share video ini kalau buat kalian ini bermanfaat buat orang-orang sekitar kalian. Dan subscribe jika kalian pengen tahu tips-tips apa lagi dari parts motor yang pengen gue bahas untuk kedepannya. Oke guys, sampai ketemu di video-video berikutnya.